Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Negara-negara lain sedang melakukan euforia saat ini atau ada juga yang sedang mempersiapkan timnya untuk kembali bertarung di playoff antar konfederasi demi jatah tiket yang masih tersisa untuk lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI tiba-tiba melakukan atau menggelar preskon ya yang digelar pada hari kemarin, hari Kamis tanggal 20 November tahun 2025, dan preskon itu dijadwalkan pada pukul 15 sore atau jam 3 sore. Dan tentu saya sebagai masyarakat, sebagai fans timnas Indonesia, sebagai pecinta sepak bola Indonesia pastinya menantikan terkait siaran langsung preskon tersebut. Dan saya dalam hati, wah ini mungkin akan diumumkan nih pelatih tim nasional senior nih gitu ya. Dan ketika saya menunggu itu ngaretnya minta ampun ya teman-teman. Dijadwalkan pukul 3 sore lalu mundur pukul 15.30 dan masih ngaret juga, baru digelar pada pukul 4 sore kurang. Itu benar-benar Indonesia banget ya. Jadi hal-hal kecil seperti itu aja tidak tepat gitu. Nah, ketika siaran langsung itu dimulai, tiba-tiba muncul 4 orang nih. Yang pertama ada Lord Sekjen ya, Yunus Nusi. Lalu kedua ada manajer tim nasional atau ketua BTN, Pak Sumarji. Lalu yang ketiga ada technical director atau direktur teknik yaitu Alexander Zwirs, dan pelatih tim nasional Indonesia U17, Coach Nova Arianto gitu. Lalu kita bertanya-tanya pastinya, alah, ketua PSSI-nya mana kok tidak hadir gitu. Dan satu lagi si Exco yang paling sat-sat itu juga tidak ada gitu. Apakah mereka mundur atau gimana gitu, kita tidak tahu ya. Lalu preskon itu digelar, Pak Sumarji mengatakan bahwa menjelaskan terkait agenda-agenda timnas yang akan dijalani ya mulai akhir tahun ini dan tahun depan itu. Mulai dari SEA Games, Timnas U22, lalu ada Timnas U17 juga yang akan memulai lagi di Piala Asia. Lalu juga Timnas U20 yang akan memulai dari kualifikasi, Piala AFF, dan sebagainya. Termasuk juga Timnas wanita ya. Kalau seperti itu sih menurut saya kalau hanya menjelaskan soal agenda yang akan dijalani gitu, itu cukup di posting aja di entah di website PSSI ataupun di akun medsosnya PSSI atau akun timnas, karena itu jadwal-jadwal agenda atau agenda-agenda yang akan dijalani timnas biasanya juga suka diposting kan. Ini tanggal segini atau bulan segini, tahun segini akan ada agenda timnas U berapa atau timnas senior dan lain sebagainya. Gitu aja cukup. Tidak perlu menggelar preskon yang sedemikian rupa gitu. Lalu setelah itu Pak Sumarji mengatakan bahwa Coach Nova Arianto ini akhirnya dipromosikan, ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Indonesia U20. Ya karena memang itu juga sudah dibocorkan kan oleh ketum waktu itu, bahwa Coach Nova akan dipromosikan gitu ya. Memang itu sangat layak karena pencapaian dan prestasi yang sangat luar biasa. Coach Nova Arianto bersama tim nasional Indonesia U17 sangat layak Coach Nova untuk bisa memegang tim nasional Indonesia U20 gitu. Itu pun juga cukup dengan press release sih menurut saya, tidak harus menggelar preskon gitu. Lalu setelah itu sudah itu yang disampaikan oleh dari pihak PSSI gitu. Dan sisanya itu dilempar ke teman-teman media ataupun wartawan untuk menanyakan pertanyaan gitu. Itu aja sih informasi yang disampaikan di preskon tersebut. Ya kirain saya sih akan ada apa gitu ya. Akan ada pelatih tim nasional senior yang baru udah diumumkan gitu, ternyata masih belum juga itu. Lalu akhirnya para media dan juga wartawan menanyakan beberapa pertanyaan dan bagaimana terkait soal pemilihan atau penunjukan pelatih tim nasional Indonesia senior. Jadi katanya si Lord Sekjen ini menjawab bahwa sudah ada 5 nama yang dikantongi, dan itu pun nanti akan digodok dan dirapatkan melalui
rapat exco, ya godok aja terus sampai lebaran tahun depan gitu ya. Karena kita juga ya capek sih mendengar informasi ini. Sudah ada 5 nama, akan ada rapat exco dan lain sebagainya. 5 nama ini juga siapa? Kita nggak tahu itu. Karena tidak dibocorkan dan tidak disebutkan juga. Yang memang katanya 5 nama ini itu kenapa alasannya tidak dibocorkan, karena punya privasi masing-masing. Jadi si 5 nama ini masih terikat kontrak dengan klubnya ataupun tim nasionalnya. Ya, tidak tahu juga siapa ya. Kita tidak bisa menerka-nerka atau memprediksi siapa 5 nama tersebut. Lalu juga ada wartawan yang menanyakan bagaimana sih prosesnya gitu. Prosesnya terkait pemilihan pelatih ini dari 5 nama ini. Apakah ada kriteria tertentu, targetnya atau apa dan sebagainya. Lalu Pak Sumarji menjawab bahwa ya itu sudah ada katanya checklistnya untuk menentukan calon pelatih timnas senior ini. Ya checklistnya apa? Tidak disebutkan juga checklistnya gitu ya. Syaratnya apa gitu. Ya, atau punya atau harus CV apa gitu. Tidak disebutkan juga checklistnya apa. Jadi kita tidak tahu. Mungkin teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ada yang tahu silahkan komen di kolom komentar. Gimana sih negara-negara lain atau timnas-timnas negara lain ketika mereka menunjuk pelatih itu mekanismenya seperti apa sih yang benar tuh gitu. Jangan jauh-jauh lah, timnas Kurasau aja lah, timnas Kurasau gitu. Gimana sih caranya Federasi Sepak Bola Kurasau ini untuk menentukan pelatih tim nasionalnya itu sehingga mereka dapat pelatih yang sangat luar biasa, yang CV-nya sangat mentereng gitu. Dick Advokat, sehingga mampu membawa Kurasau lolos ke Piala Dunia gitu. Sementara di kita sangat-sangat belibet sekali, harus rapat exco lah, inilah itulah. Apa memang exco di dalam PSS ini ngerti juga terkait bagaimana cara pemilihan pelatih? Kan belum tentu juga gitu. Jadi gak ngerti lagi sih dengan proses pemilihan ini. Memang pasti PSSI juga tidak mau salah langkah lagi, tetapi ya harus rasional juga bagaimana cara pemilihan pelatih itu. Jangan tiba-tiba di interview di hari Natal lagi nih. Awas aja gitu ya. Itu. Lalu setelah itu beberapa pertanyaan dilayangkan kepada Coach Nova gitu. Kenapa Coach Nova ini ditunjuk ke Timnas U20, alasannya apa? Pak Sumarji mengatakan bahwa ada 3 poin, yaitu pertama prestasi, cara kerja, dan juga konsistensi. Ya memang itu 3 poin itu checklist semua itu, dan memang layak Coach Nova untuk promosi ya, naik tingkat. Lalu juga Coach Nova juga ditanya alasannya kenapa mau menerima ya, karena Coach Nova ingin mengawal anak-anak muda ini supaya ketika mereka tidak layu sebelum berkembang. Artinya karena masalah di kita itu sudah jelas bahwa ketika di usia muda para pemain muda kita ini benar-benar sangat bersinar gitu ya, luar biasa lah. Ketika menuju ke senior tiba-tiba menghilang. Nah itu Nova ingin supaya para pemain ini tidak redup sebelum nanti ke timnas senior, dan ingin membawa anak-anak muda ini supaya terus berkarir panjang hingga ke timnas senior seperti itu. Dan juga Nova nanti akan membuat roadmap dan rencana di timnas U20, lalu nanti akan diserahkan ke federasi, dan targetnya pun juga katanya dijelaskan di situ juga untuk lolos ke Piala Asia U20, ya bisa juga lolos ke Piala Dunia U20, dan di tengah-tengahnya nanti ada AFF juga katanya gitu. Lalu juga ada pertanyaan yang dilayangkan kepada Alexander Zwiers, bagaimana terkait Alexander Zwiers yang ya baru gitu, terbilang baru ya, beberapa bulan di Indonesia. Apakah sudah mempelajari terkait bagaimana sepak bola Indonesia, lalu juga filosofi dan lain-lain, karena roadmap yang beredar itu kan juga itu ada andilnya juga Alexander Zwiers katanya. Saya juga tidak tahu gitu. Lalu Alexander Zwiers menjawab bahwa ya saya masih belajar katanya untuk bagaimana mendalami seperti apa sih sepak bola Indonesia itu, dan dia akan terus belajar untuk bisa membawa sepak bola Indonesia ini lebih maju lah, singkatnya gitu, simpelnya. Ya sebetulnya sih sangat mudah pastinya ya, ketika siapapun yang ditunjuk technical director atau direktur teknik yang ditunjuk untuk bertugas menjadi direktur teknik di tim nasional Indonesia, itu sangat mudah. Itu dulu kalau tidak salah ada orang Brazil bahwa Indonesia itu benar-benar kaya akan potensi pemain. Mudah lah untuk menentukan arah sepak bola Indonesia ini kemana. Tapi yang sulit adalah faktor X untuk menjalankan semua itu gitu. Jadi banyak sekali faktor X yang menghambat bagaimana orang-orang ini akan bekerja
untuk bisa membangun sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik gitu. Jadi teman-teman tahu sendirilah pasti waktu itu ada orang Brazil yang mengatakan bahwa ya sebetulnya Indonesia punya potensi, tapi ya faktor X itu yang menghambat ya Indonesia jalan di tempat di sepak bolanya itu. Jadi kurang lebih itu sih, ya sekitar nggak sampai 1 jam lah, 40 menit preskon tersebut digelar. Ya isinya cuman menyampaikan agenda doang dan penunjukan Coach Nova, promosi ke timnas Indonesia U20 gitu aja. Gak ada yang spesial sih menurut saya. Ya, jadi lagi-lagi kita harus menunggu bagaimana kita akan menunggu siapa nanti yang akan menjadi nakoda untuk pelatih timnas senior ya gitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.